Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Teman-teman, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang sirah sahabiyah ya, beserta sifat-sifat yang bisa kita ambil ya, atau ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Hind binti Utbah ya, Masya Allah. Dan ini adalah kisah yang sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Sebelum kita belajar tentang bagaimana seharusnya kita sebagai hamba Allah yang senantiasa banyak melakukan dosa, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka alangkah baiknya kita belajar sedikit tentang kisah Hind binti Utbah. Karena jujur ya, kisah Hind binti Utbah ini jarang sekali kita pelajari ya. Maksimal biasanya kita mempelajari tentang Ummahatul Mukminin, tentang kisah para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walillahilham, hari ini insyaallah kita akan belajar tentang biografi sahabiyah yang mulia, yaitu Hind binti Utbah ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita belajar tentang kisah Hind binti Utbah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari beliau. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah wahai saudariku bahwa hati manusia itu, hati kita nih berada di antara 2 jari jemari Ar-Rahman. 2 jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikan hati seperti apa yang Allah kehendaki. Dan itu perlu kita katakan pada diri kita. Dan Hind binti Utbah ini subhanallah, sebelumnya ya teman-teman, kalau kita lihat dari kisah kehidupan beliau, beliau itu adalah salah satu wanita yang sangat-sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dan beliau ya memusuhi Islam tuh bukan hitungan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi ternyata cukup lama. Beliau menaruh ya dendam, menaruh kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin itu kurang lebih 20 tahun. Bahkan beliau rela mengorbankan harta dan apa saja yang beliau miliki demi menghalangi siapapun dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana bencinya Hind binti Utbah sampai beliau rela mengorbankan harta dan apa yang dicintainya untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudahkah kita berkorban dengan harta dan apa-apa yang kita cintai untuk tegaknya jalan dakwah di muka bumi ini? Kalau musuh-musuh Islam mereka rela berkorban dengan harta mereka, dengan jiwa mereka untuk menghalangi siapapun yang berada di jalan Allah, maka bagi kita seorang muslimah, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Baik, kemudian ya akhwat, Hind ini ya, kalau kita lihat dari sirah beliau, Hind ini beliau adalah Hindun binti Utbah. Ya biasa dipanggil kalau orang Arab Hindun itu Hind ya. Tapi ini juga Hindu binti Utbah ini ya, beliau kalau dari silsilahnya adalah Hindu binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdisyam Al-Quraisyiyah. Coba lihat. Kalau kita lihat silsilah Rasulullah, beliau juga berasal dari Quraisy. Begitu pula Hind. Hind ini juga berasal dari Quraisy. Ya, dan kita tahu Quraisy itu adalah kabilah atau suku yang
sangat-sangat disegani oleh bangsa Arab ya, karena memang kalau di Arab itu yang kami tahu ya, itu yang namanya suku ya, kabilah, kalau sudah dia kabilahnya itu disegani oleh banyak orang, maka biasanya dia akan mulia gitu ya. Dan tidaklah Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah kecuali Rasulullah SAW lahir dari kabilah yang mulia, dari suku yang mulia. Begitu pula dengan Hind. Hind ini berasal dari kabilah atau suku Quraisy ya. Dan beliau pun ya, Hind ini teman-teman adalah seorang wanita yang cerdas, Masya Allah ya. Siapapun yang Allah kehendaki kecerdasan, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Jadi Hind ini beliau memiliki sifat-sifat yang luar biasa gitu, kelebihan-kelebihan dari Allah yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita Arab lainnya. Di antaranya Hind ya, beliau itu terkenal keberaniannya, terkenal percaya dirinya, Masya Allah. Dan beliau juga di samping cerdas ya, Masya Allah, kemudian berani, percaya diri. Beliau juga Masya Allah terkenal dengan kefasihannya. Jadi kalau dulu ya teman-teman, orang Arab itu mereka menjadikan para penyair itu sebagai profesi yang paling tinggi gitu ya. Nah, biasanya para penyair ini mereka memiliki kelebihan kefasihan di dalam bicara. Maka ya, Hind ini subhanallah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasihnya ketika berbicara. Dan ini menjadi nilai plus gitu ya bagi Hind di hadapan masyarakat pada umumnya kala itu. Masya Allah. Dan Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi, beliau pernah menjelaskan di dalam kitab Tarikh Al-Islam. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Kata beliau, Hind itu adalah salah satu wanita Quraisy yang paling cantik dan berakal. Maksudnya berakal tuh dia Masya Allah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya Hind ini teman-teman menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama Faqih bin Al-Mughirah Al-Mahzumi, seorang pemuda dari Quraisy. Masya Allah ya. Jadi memang di Arab itu teman-teman ya, ketika kami masih belajar studi di Yaman itu, orang-orang Arab itu senang banget menikahkan putra-putrinya itu dengan yang satu kabilah, dengan yang satu suku gitu. Nggak heran kalau kami tuh sering menemukan tetangga kami atau teman-teman yang sedang belajar di sana tuh, ketika ditanya, misalnya saya tanya kepada teman saya gitu ya, atau ketika itu kami menghadiri pernikahan di sana, walimatul urus, yang kami dapat itu rata-rata yang namanya suami istri itu mereka masih sepupuan, masih anak paman, anak bibi, dan masih satu kabilah gitu ya. Masya Allah. Memang dari Mbak Buyutnya juga begitu ya. Hind mendapatkan seorang laki-laki yang bernama Faqih bin Mughirah, beliau juga berasal dari Quraisy ya. Dan dengan suaminya yang pertama ini Hind bercerai, dan kemudian setelah itu menikah dengan Abu Sufyan bin Harb ya. Abu Sufyan bin Harb juga ini seorang laki-laki yang gagah berani gitu ya, Masya Allah. Dan nanti akhirnya endingnya Hind dan Abu Sufyan ini nanti Masya Allah mereka semuanya masuk Islam. Nah, ceritanya zaman dulu, ya kalau teman-teman belajar sirah lagi, teman-teman akan tahu bahwa pada tahun 2 Hijriah, ya, Islam pernah menorehkan ya tinta emasnya, yaitu terjadinya Perang Badar. Ya, terjadinya Perang Badar. Dalam sejarah Islam itu ada pada tahun 2 Hijriah itu ada namanya Perang Badar. Ya. Dan pada saat Perang Badar, ketika itu kaum musyrikin berangkat meninggalkan kota Mekah, bawa komando seorang lelaki Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Ya, berarti Abu Sufyan ini siapa? Abu Sufyan ini adalah suaminya Hind. Ya. Dan ketika di Perang Badar itu ya teman-teman, kita tahu bahwa Perang Badar ini adalah peperangan yang pertama kali ada pada masa Rasulullah SAW. Dan ketika itu kaum muslimin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan para malaikat ya. Dan endingnya ya, akhirnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada peperangan Badar ini banyak sekali laki-laki dari kalangan Quraisy, teman-teman, yang akhirnya terbunuh ya. Dan di antara yang terbunuh itu ada bapaknya Hind yang bernama Utbah. Ya, jadi bapaknya Hind ini kan tadi Hind bin Utbah bin Rabi'ah. Nah, bapaknya Hind yang bernama Utbah ini terbunuh. Bahkan bukan hanya ayahnya Hind, tapi juga orang-orang yang Hind sayangi,
Ya, di antaranya adalah pamannya, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ya, ada Syaibah, ya, ada Walid bin Utbah, ya, adiknya Hind juga semua terbunuh ya di dalam peperangan Badar. Dan teman-teman bisa menebak siapa yang membunuh ayahnya Hind, siapa yang membunuh pamannya Hind? Yang membunuh pamannya Hind, yang membunuh ayahnya Hind itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, radhiyallahu an. Jadi Hamzah yaitu pamannya Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu paman yang Masya Allah beraninya luar biasa ya pada peperangan Badar. Atas izin Allah beliau berhasil membunuh ayahnya Hind yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Nah, apakah kemudian Hind diam saja dengan kematian ayahanda tercintanya? Ternyata tidak, teman-teman. Pada tahun ketiga Hijriah kala itu ada, kalau teman-teman lihat dalam sejarah Islam, ada perang Uhud gitu ya. Nah, ini nih PR nih untuk teman-teman ya, terutama yang muda-muda. Yuk kita mulai lagi untuk lebih mencintai sejarah Islam ya dibandingkan dengan sejarah-sejarah yang lainnya gitu ya. Karena sifatnya sejarah itu pasti akan terjadi kembali walaupun dengan tokoh dan waktu yang berbeda, tapi pasti akan terjadi kembali di kemudian hari. Maka kita penting kita belajar tentang sejarah itu sangat-sangat luar biasa bagus. Nah, pada peperangan Uhud ini teman-teman ya, kalau teman-teman baca, saya tidak panjang lebar menerangkan tentang peperangan Uhud. Yang jelas pada peperangan Uhud ini ya, itu diantara faktor yang ada terjadinya peperangan Uhud ini karena orang-orang kafir Quraisy ingin membalas dendam atas apa yang terjadi pada perang Badar ya. Jadi ketika di peperangan Badar ini banyak sekali ya kaum musyrikin terbunuh ya, maka mereka tidak diam saja, mereka pengen membalas dendam gitu ya. Di antaranya ya dalam peperangan Uhud ini banyak sekali orang-orang kaum musyrikin yang ikut andil dalam peperangan Uhud ya. Di antaranya yang ikut adalah Hind binti Utbah. Jadi Hind ini benar-benar karena dia diberikan kecerdasan oleh Allah ya, dia sudah menuliskan gitu ya, sudah merancang, sudah membidik siapa nanti yang akan menjadi sasaran dalam perang Uhud. Maka ketika itu Hind membawa Wahsy ya, yang nanti Wahsy ini adalah salah satu budak ya dari Habasyah yang akhirnya nanti membunuh Hamzah gitu ya. Ketika itu Hind membawa Wahsy dan mengatakan, "Wahai Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah ya, maka akan aku beri perhiasan yang paling mahal yang pernah dimiliki oleh seorang wanita." Kata Hind begitu kepada Wahsy ya. Maka sambil memegangi anting mutiara yang berharga dan kalung-kalung emas yang memenuhi leher Hind, maka ketika itu Hind ya, jadi Hind tuh Masya Allah ya punya ini loh, apa kalau bahasa zaman sekarang tuh, dia tuh pandai meyakinkan orang gitu loh. Masya Allah ya, kalau zaman sekarang kan kalau kita mau meyakinkan seseorang kan lebih mudah kalau apa? Kalau barangnya tuh ada di depan gitu ya. Hind tuh begitu. Jadi Hind tuh ketika berhadapan dengan Wahsy kala itu, Hind langsung memegangi anting-anting yang dipakai oleh Hind dan kalung-kalung emas yang memenuhi leher Hind. Dan dia berkata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, ya ini semua menjadi milikmu kalau engkau berhasil membunuh Hamzah." Ya Masya Allah. Jadi itu membuat Wahsy semakin semangat ya. Semakin semangat, semakin tertarik untuk bagaimana caranya membunuh atau membidik Hamzah ya di peperangan Uhud. Masya Allah. Dan kala itu teman-teman, di antara yang ikut bergabung dalam pasukan perang Uhud itu ada Hind dan beberapa wanita-wanita Quraisy yang kala itu ikut berperang dalam peperangan Uhud ya. Dan teman-teman tahu endingnya seperti apa dalam peperangan Uhud itu? Endingnya adalah ya Wahsy berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Jadi Hamzah itu terbunuh. Bahkan Hamzah syahid ya teman-teman, bukan terbunuh ya, beliau syahid dan jasadnya dimutilasi ya. Jadi Masya Allah ya, inilah kekejaman orang-orang musyrik ya, ketika mereka membunuh ya siapapun yang menjadi musuhnya, mereka itu tidak segan-segan ya memutilasi jasad musuhnya ya. Termasuk diantaranya adalah Wahsy ini ya. Wahsy ini beliau ketika membunuh Hamzah ya, berhasil membunuh Hamzah, maka ketika itu beliau langsung lapor gitu kemana? Ke Hind ya. Dan ketika itu Hind tidak segan-segan ya ingin
memakan ya apa? Jantungnya apa? Jantungnya Hamzah ya. Jadi beliau itu saking bencinya ya teman-teman, saking menaruh dendamnya kepada Hamzah ya, karena Hamzah yang telah membunuh ayahanda beliau, Hamzah yang telah membunuh paman beliau, maka beliau tak segan-segan memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an ya. Jadi ini wanita yang sangat-sangat luar biasa ya sebelum beliau masuk Islam. Nah, kembali lagi bahwa ternyata yang menggenggam hati seorang hamba itu adalah Allah. Ya, setiap orang itu punya masa lalu dengan dosanya masing-masing. Namun Allah jua yang memberikan hidayah kepada diri setiap hamba. Maka ketika ada penaklukan kota Mekah, ya Masya Allah, ketika itu suaminya Hind yang bernama Abu Sufyan, ya, beliau sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu Abu Sufyan masuk Islam, ya Masya Allah, dan Allah yang memasukkan hidayah ke dalam hatinya Abu Sufyan. Ya, jadi Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah SAW ya menjumpai Abu Sufyan, dan Rasulullah SAW sampai di dalam Fatu Makkah itu berkata kepada para orang-orang musyrikin kala itu. Kata beliau, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka akan aman. Gitu. Jadi beginilah cara dakwanya Rasulullah. Rasulullah tuh Masya Allah ya teman-teman. Beliau itu pandai dalam segala hal gitu ya. Beliau tahu bagaimana beliau memperlakukan orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan gitu di suatu daerah. Jadi kalau bahasa Jawa niki diwongke, gitu. Diwongke nggak? Diwongke itu, jadi kalau kita tahu ya, di tempat kita itu ada Pak Lurah, misalnya ada Pak Duku, ada Pak Camat gitu ya. Maka mereka kan diberikan amanah kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka itu sebenarnya tidak butuh harta. Mereka tidak mau harta dari kita, karena saya kira mereka sudah cukup ya harta dari Allah. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah diwongke, dihargai gitu loh. Nah, maka Rasulullah SAW kala itu tahu bahwa Abu Sufyan ini juga pemangku jabatan kala itu ya, yang sangat disegani oleh masyarakat Mekah kala itu. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada Abu Sufyan dengan mengatakan siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka akan aman. Dan kita tahu bahwa dalam peristiwa Fatu Mekah ya akhwat, banyak sekali ya orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha baik ya. Allah Azza wa Jalla Al-Hadi yang memberikan hidayah kepada setiap hambanya ya. Allah berikan juga hidayah kepada Hind binti Utbah. Masya Allah. Dan ketika itu ya, Masya Allah ya, ini kalau berbicara masalah hidayah itu maka kita tidak akan ada yang bisa menghalangi hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah Allah itu ya akhwat akan Allah turunkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik kepada orang yang awalnya sudah mengenal Islam tapi belum baik dalam menjalankan, ataupun kepada orang-orang yang awalnya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai muslimah hendaklah senantiasa setiap hari meminta kepada Allah petunjuk dengan sebuah doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan bagi teman-teman yang punya ya kawan, bestie yang mungkin masih belum mendapatkan hidayah, doakan ya. Doakan agar Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk ya. Maka tidak ada yang mengherankan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Hind ya, walaupun Hind itu adalah seorang yang sangat luar biasa ya, kejamnya kepada kaum muslimin ya, dikala Hind belum masuk Islam. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa Hind masuk Islam, maka Rasulullah SAW ya menyambutnya dengan gembira gitu ya, Masya Allah. Sampai akhirnya Hind ketika itu membaiat Rasulullah SAW ya. Kemudian ketika itu ada baiat tersendiri bagi kaum wanita ya, dan Rasulullah SAW memberikan wejangan-wejangannya kepada kaum wanita gitu ya. Jadi khusus untuk kaum wanita diberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita ini banyak sekali melakukan maksiat, banyak sekali melakukan dosa. Ya kadang kita ya setiap kali melakukan dosa kita tidak sadar ya, padahal Allah Azza wa Jalla tahu ya bahwa kita melakukan sebuah
dosa, ya Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, Hind akhirnya Masya Allah beliau menjadi seorang sahabiah yang senantiasa menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau senantiasa menggunakan waktunya di malam hari untuk bermunajat kepada Allah, memperbanyak sholat malam. Ya. Beliau gunakan waktunya di siang hari untuk berpuasa. Ya, dikala manusia yang lain makan dan minum, maka ketika itu Hind ya benar-benar Masya Allah menggunakan waktunya dengan baik, Masya Allah. Dan Hind ini ya teman-teman, Masya Allah ya, ketika beliau pernah ikut dalam peperangan Uhud ya, karena beliau ingin membalas dendam atas kekalahan saudara-saudaranya dalam perang Badar, maka ketika Hind sudah masuk Islam, ketika Hind sudah menjadi sahabiah, maka Hind juga pernah ikut dalam peperangan Yarmuk gitu ya. Ini perang Yarmuk juga ini perang yang sangat-sangat luar biasa kalau kita baca sejarahnya ya. Di mana kaum muslimin akhirnya harus berperang dengan pasukan Romawi yang sangat besar jumlahnya. Ya Masya Allah. Dan Hind ya Masya Allah beliau memotivasi gitu kaum muslimin untuk terus bersemangat melawan kaum musyrikin gitu, melawan orang-orang kafir dari pasukan Romawi. Masya Allah. Dan dalam peperangan ini ya teman-teman, Masya Allah, akhirnya Allah Azza wa Jalla memenangkan kaum muslimin ya Masya Allah. Dan pasukan Romawi mengalami kekalahan. Lagi-lagi ya Masya Allah, bukan jumlah yang banyak ya, tapi orang-orang yang yakin kepada Allah ya, orang-orang yang benar-benar mendahulukan Allah ya, maka Allah akan memberikan kemenangan ya Masya Allah. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya, Hind binti Utbah yang meninggal dunia ya radhiyallahu anha wa rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, jadi Hind wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, bersamaan dengan meninggalnya Abu Quhafah yaitu ayahanda Abu Bakar As-Siddiq ya pada tahun 14 Hijriah. Baik, itu sekilas tentang kisah Hind, dan kita bisa belajar ya dari kisahnya Hind bahwa Hind dulu pernah melakukan banyak sekali dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang paling mengerikan adalah Hind pernah ya membunuh orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah Hamzah. Ya Masya Allah. Jadi Hamzah ini seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara paman yang Rasulullah SAW bangga-banggakan gitu ya Masya Allah. Dan siapapun dari kita, baik itu kita yang pernah ya melakukan dosa ataupun Hind yang banyak melakukan dosa, namun kasih sayang Allah akan terus Allah berikan kepada para pendosa. Apa teman-teman di antara kasih sayang Allah kepada kita, kepada orang-orang yang pernah melakukan dosa? Ternyata Allah itu zat yang maha baik ya. Allah memiliki nama. Dan di antara nama Allah itu adalah As-Satir atau As-Sittir, Allah yang maha menutupi. Ya, Syekh Abdul Razak bin Badr hafizahullah ta'ala, beliau pernah menuliskan di dalam buku beliau, dan ini juga referensi yang sangat bagus ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka baca ya, mohon ditulis ya bukunya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ya, hafizahullah ta'ala, yaitu buku tentang mengupas tentang Asmaul Husna. Ya, itu bagus banget ya. Kalau di YouTube Mutiara Hikmah tuh sudah ada juga kajian Ustadz Hanan Yasir, itu beliau membahas tentang kitabnya Syekh Abdul Razak ya, tentang nama-nama Allah. Ya, dan ini saya kira materi yang sangat kita butuhkan. Jadi banyak di antara kita pada zaman sekarang itu yang sudah ngaji lama gitu ya, sudah belajar ilmu agama, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu apalagi misalnya ya, ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi ternyata tauhidnya masih dipertanyakan gitu loh. Tapi ternyata ketika terjadi masalah dia lupa sama Allah. Ketika dia sedang berada di problem yang sangat-sangat dalam gitu ya. Yang ada anak-anak zaman sekarang diantaranya apa adanya? Bunuh diri. Ya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk belajar kembali tentang nama-nama Allah ya. Dan di antara nama-nama Allah adalah As-Sittir, yang maha menutupi. Jadi Allah itu menutupi aib-aib kita ya akhwat. Allah yang menutupi aib-aib para hambanya, dan Allah tidak membongkarnya.
Itulah kasih sayang Allah. Dan sesungguhnya di antara rahmat Allah adalah menutupi dosa-dosa kita. Kita yang seringkali melakukan dosa, tidak Allah buka aib kita. Di hadapan orang lain Allah tutupi. Ya Allah. Karena Allah sayang kepada kita. Allah tidak akan membuka aib seorang hamba kecuali kalau hambanya itu terus melakukan dosa. Padahal Allah sudah menegurnya. Ya. Seandainya ya akhwat, seandainya dosa-dosa kita dibuka oleh Allah, maka niscaya tidak ada yang mau dekat dengan kita. Sebagaimana perkataan Muhammad bin Wasi, apa kata beliau? "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalaulah dosa itu ada baunya, maka tidak ada yang bisa atau yang mau duduk dekat dengan kita. Ya, hanya saat ini ya, dengan kemahabaikannya Allah, Allah yang menutupi aib-aib kita. Jadi kita dipandang baik di hadapan teman-teman kita tuh bukan kita tidak memiliki dosa. Bukan. Tapi Allah yang menutupi aib-aib kita. Allah yang menutupi dosa-dosa kita. Bahkan di dalam sebuah syair, ya syair Arab itu disebutkan, "Wallahi law alimu qabiha sarirati la abassalama alayya man yalqani." Ya, disebutkan di dalam kitab Nuniyah Al-Qahtani, apa kata penyair? Demi Allah, seandainya orang-orang mengetahui hakikat rahasiatku, hakikat dosaku tatkala aku sedang sendirian, maka setiap orang yang bertemu denganku tidak akan mau memberi salam kepadaku. Karena saking banyaknya ya akhwat, dosa dan keburukan yang kita lakukan. Lebih-lebih keburukan, dosa dan maksiat yang kita lakukan dalam keadaan kita sendiri. Ya Allah, coba yuk kita introspeksi bareng-bareng yuk, ya, seberapa banyak dosa kita yang telah kita perbuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah yang telah menutupi keburukan-keburukan kita, Allah yang telah menutupi aib-aib kita, ya. Dan Allah itu zat yang maha baik. Walaupun kita setiap hari melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi Allah masih beri kepada kita apa? Kepada kita nikmatnya. Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya. Ya subhanallah. Maka kalau kita hitung-hitung lagi nikmat Allah, tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Karena di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla menutupi dosa-dosa kita. Kenapa Allah tutupi dosa kita? Karena Allah ingin kita kembali kepada Allah. Ya Allah. Jadi Allah tuh senang ya teman-teman kalau kita itu kembali lagi kepada Allah. Ya. Kalau kita itu benar-benar bertaubat kepada Allah. Allah tuh cinta. Allah buka pintu taubat sebesar-besarnya. Betapapun banyak dosa yang telah kita lakukan. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar, apa kata Allah? Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 53, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Dan kata para ulama, melampaui batas itu artinya yang banyak melakukan dosa. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni segala dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat, kalau kita belajar dari bahasa Al-Quran, ya, maka kita akan terpesona dengan bahasa yang Allah Azza wa Jalla gunakan di dalam firman-Nya. Ya. Ketika Allah mengajak kita, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, kembalilah kepada Allah. Maka Allah tutup ayat tersebut dengan Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu cinta banget kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya akhwat, ya bagaimana Fir'aun ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, maka apakah kemudian Allah langsung mengirimkan kepada Fir'aun azab di dunia? Gitu ya. Ternyata kan tidak. Allah tidak mengirimkan kepada Fir'aun halilintar ataupun gempa. Tidak. Tapi justru Allah tuh dengan kasih sayangnya, Allah mengirimkan ya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk menasihati Fir'aun dengan selembut-lembutnya. Ya Allah, tegur dulu Fir'aun. Ya.
Namun ternyata Fir'aun masih tetap bersikeras ya dengan apa yang diyakininya. Dan akhirnya ketika Fir'aun tidak lagi mau kembali kepada Allah, akhirnya Allah pun memberikan adab kepada Fir'aun. Jadi kita nih bersyukur kepada Allah kalau kita melakukan maksiat, kalau kita melakukan dosa, tidak kemudian langsung Allah mengadab kita. Kita nih diberi dulu oleh Allah Azza wa Jalla hidayah, petunjuk. Ya. Diberikan dulu. Nih, ada flyer nih datang nih, kita lihat nih, ada kajian. Kita mau nggak datang? Kita mau nggak menyambut flyer itu? Ya ada kalanya begitu kan teman-teman. Misalnya kita nih sedang melakukan maksiat kepada Allah. Tiba-tiba datang teman kita yang menasihati kita. Karena dia sayang kepada kita, dia nasihati kita. Ukhti, bestiku, janganlah kamu melakukan itu. Janganlah kamu berzina. Janganlah kamu berdekat-dekatan dengan lawan jenis. Janganlah kamu chat-chatan dengan lawan jenis. Janganlah kamu berinteraksi di sosial media dengan orang-orang yang bukan mahrammu. Ya, sudah diperingatkan oleh Allah dengan dikirimkannya teman baik kita untuk menasihati kita. Dan kita yang tinggal sekarang memilih apakah kita mau dinasihati oleh kawan kita itu atau kita justru mengacuhkannya. Ya. Allah tuh baik. Allah tuh tidak langsung mengadab kita ketika kita melakukan dosa. Ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah kirimkan dulu orang-orang yang baik hatinya untuk menasihati kita. Terkadang ya akhwat, terkadang saking banyaknya dosa kita, saking kotornya hati kita, terkadang kita itu menuduh orang-orang yang menasihati kita itu dengan tuduhan macam-macam gitu loh. Ya, atau kita justru nyinyirin orang-orang yang ingin menasihati kita dengan mengatakan, ngapain kamu ngurusin hidup saya? Ini toh saya juga yang melakukan. Ngapain kamu ngurusin kehidupan saya? Urusin aja kehidupanmu. Kan kita sering mendengar hal seperti itu. Padahal kalau kita tahu bahwa teman yang sejati itu yang seperti apa? Teman yang tidak mau kita terjerembab ke dalam dosa. Makanya karena baiknya teman kita, maka kita diperingatkan ya oleh teman kita untuk tidak jauh dari Allah Azza wa Jalla. Namun kalau kita sudah diperingatkan dengan berkali-kali tapi kita tidak bergeming dari dosa yang kita lakukan, baru kemudian ya Allah Azza wa Jalla memberikan adabnya. Tapi ingat, sebelum Allah mengadab orang-orang yang berdosa, maka Allah Al-Halim. Nah, Allah juga punya nih sifat Al-Halim. Al-Halim itu Allah dat yang maha lembut. Allah tuh punya sifat Al-Latif. Al-Latif itu apa? Allah yang maha lembut. Maka Masya Allah ya, kebaikan-kebaikan Allah inilah yang kita itu akhirnya kuat gitu ya. Allah itu punya sifat Al-Halim, yang dat yang maha lembut. Dan Allah juga punya salah satu namanya Allah Azza wa Jalla adalah Al-Latif, zat yang maha lembut. Ya, dengan kemahalembutannya Allah, Allah tidak mengadab diri seorang hamba dan menginginkan hamba tersebut untuk kembali dulu kepada Allah. Jadi Allah berikan dulu kesempatan kepada diri seorang hamba untuk kembali kepada Allah. Ya, apakah dia mau kembali atau tidak? Ya, semua ada pada diri kita masing-masing. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah, tapi kitanya mau enggak gitu dong. Ya Masya Allah. Dan Masya Allah ya teman-teman, kalau kita mengerti akan kelembutannya Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dibuat terpesona dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kemahalembutannya kepada kita, yang memberikan kemurahannya kepada kita. Dan ketika Allah Azza wa Jalla ya memalingkan kita dari keburukan itu karena Allah itu zat yang maha lembut kepada kita. Ya Allah itu zat yang tidak mau sebenarnya menjadikan seorang hambanya bermaksiat. Ya. Allah itu tidak suka yang menyulitkan hambanya. Allah tidak suka menjadikan hambanya melakukan berbagai macam dosa. Ya Masya Allah. Maka Allah zat yang maha lembut yang berkehendak mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Ya, dan tidak menghancurkan tembok penjara. Berarti kan ini dengan kemahalembutannya Allah ya. Allah zat yang maha lembut yang akhirnya menyelamatkan Nabi Yusuf dari sumur yang begitu dalam. Masya Allah. Dan inilah kemahalembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha lembut yang telah menyelamatkan kita dari berbagai macam maksiat. Ini yang harus kita ingat-ingat ya akhwat. Jadi kalau misalnya kita itu sedang melakukan maksiat, kemudian kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya maka ini kita tahu bahwa sebenarnya Allah itu sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita. Masya Allah ya. Baik. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita tengok kembali ya, Masya Allah, Allah itu kalau mau menghukum manusia, maka apa kata Allah? Allah itu akan mengirimkan terlebih dahulu ya tentara-tentaranya Allah.
Dan kalaulah manusia itu akhirnya telah melampaui batas, ya, telah banyak melakukan dosa berulang-ulang, diulang kembali, maka baru Allah memberikan siksaan. Ya. Dan jika Allah memberikan siksaan atau Allah memberikan musibah ya akhwat, itu pun karena Allah itu pengen orang-orang yang melakukan dosa sadar dan segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa kata Allah dalam surat Ar-Rum? Kata Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Lihat, apa tujuan utamanya Allah berikan kepada manusia ini ya musibah? Ya di antaranya apa? Di antaranya agar kita sadar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kemahabaikannya Allah ya akhwat, Masya Allah ya. Kalaulah kita ini menerima semua apa yang Allah takdirkan, ya baik itu dari musibah ataupun yang lainnya, kita sadar bahwa itu adalah semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemahabaikannya Allah ya, maka ini ternyata di antara sarana untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, gimana nggak baik coba Allah? Kita banyak melakukan dosa, kita dikasih peringatan oleh Allah, dikasih musibah biar kita kembali kepada Allah. Allah juga mau kasih kita bonus lagi. Apa bonusnya? Allah gugurkan dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ma yusibul muslim min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Lihat teman-teman, di antara rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka ketika kita ya tertimpa keletihan, ketimpa kesedihan, tertimpa kegelisahan, bahkan duri yang menimpa kita, kalau kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan, maka itu sebagai sarana Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Jadi yang seharusnya kita lakukan ya akhwat, ya kita itu harusnya bertambah cinta kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena ketika kita ridho dengan kemahabaikannya Allah, ketika kita tahu bahwa Allah tuh senang bagi hamba-hambanya yang bertaubat, ya, maka Allah akan berikan ya kepada orang-orang yang awalnya memiliki dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah kasih bonus yang banyak. Ya. Allah kasih bonus yang banyak. Allah jauhkan ia dari keburukan-keburukan. Jadi orang yang pernah melakukan sebuah dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan jadikan keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Ini kemahabaikannya Allah. Makanya orang-orang yang berhijrah itu ya, saya itu sering kali ketemu dengan jamaah yang awalnya itu melakukan banyak dosa ya kepada Allah. Baik itu dosa riba maupun dosa-dosa yang lainnya. Jadi pernah teman-teman suatu hari saya mengisi di kalau tidak salah di kampus di sini ya di Jogja, waktu itu di dekat UN ya ada masjid. Itu saya mengisi di sana dan ada seorang wanita datang kepada saya. Beliau bercerita, mbak-mbak lah. Beliau bilang, "Ustazah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah." Beliau nangis gitu sesenggukan. Saya bingung, ya Allah ini kok belum berbicara sudah nangis gitu ya. Saya dengarkan ya ceritanya beliau, saya biarkan beliau nangis dulu. Sampai selesai nangisnya baru kemudian beliau bercerita. Kata beliau, "Ustazah, saya tuh malu sama Allah. Saya malu banget sama Allah. Malu karena saya tuh sudah terlampau jauh dari Allah. Saya sudah terlalu jauh dari Allah. Saya waktunya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah." Beliau bercerita dan saya sudah izin ke beliau kalau saya sewaktu-waktu ingin menceritakan kisah beliau, apakah diperbolehkan? Beliau bilang, "Silahkan Ustazah, semoga bisa dijadikan ibrah." Kata beliau, "Ustazah, saya tuh dari muda ya, saya tuh menghabiskan waktu saya untuk mengejar dunia." Kata beliau, sampai akhirnya saya berada di sebuah puncak karir saya, kata beliau, bekerja di sebuah perbankan gitu ya. Dan ketika itu Allah ya, ketika beliau berada di puncak karirnya, Allah langsung menegur saya, katanya beliau. Jadi beliau diberikan teguran oleh Allah dengan diberikan sakit yang cukup parah gitu ya. Yang beliau tuh mengira itu adalah akhir kehidupan beliau gitu ya. Karena sakit yang cukup parah itu, tapi ternyata Allah berikan kesempatan beliau untuk hidup. Kata beliau, ternyata Allah tuh sayang banget Ustazah
Setelah saya sakit parah itu, ternyata Allah tidak membiarkan saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan saya berlumuran dosa katanya. Endingnya Allah berikan kepada saya seorang teman yang berada di dekat saya gitu ya. Jadi kata beliau, saya tuh sekarang baru paham ternyata teman yang baik itu teman yang selalu berada di dekat saya, baik itu saya dalam keadaan suka dan duka, kata beliau. Dan beliau bercerita ya bahwa dulu ketika beliau masih kerja di perbankan itu yang ada tuh kegelisahan dan kegelisahan setiap hari, kata beliau. Beliau tidak mendapatkan kebahagiaan. Beliau tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kata beliau, walaupun uang itu banyak Ustazah, tapi saya nggak tahu uangnya kemana, katanya gitu ya. Saya sering pakai buat gaya hidup saya dengan teman-teman, katanya. Dan di saat beliau akhirnya ya, itu lagi berada di puncak karir, kata beliau, dan Allah kasih teguran sakit yang parah, dan akhirnya beliau disadarkan oleh Allah, diberikan hidayah, Allah berikan kepada beliau keberanian untuk resign dari pekerjaan beliau, ya Masya Allah, dan beliau benar-benar mengevaluasi diri beliau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, beliau tidak lagi mau mengulangi dosa yang telah beliau lakukan sebelumnya, beliau benar-benar menyesal, bahkan Masya Allah ya keberanian beliau itu, bahkan beliau belum mau lagi mendekati teman-temannya yang dulu gitu ya. Beliau bertanya kepada saya, Ustazah, apakah saya salah ketika saya untuk awal-awal saya berhijrah, saya belum mau gitu ya untuk bergabung dengan teman-teman saya yang dulu. Saya katakan tidak ada salahnya Mbak gitu ya. Doakan teman-teman Mbak yang masih berada di jalur yang belum diberikan hidayah oleh Allah ya. Doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka ya. Sekarang Mbak sudah merasakan ketenangan ya, duduk di majelis ilmu ya. Dan teman-teman Mbak juga pengen sebenarnya merasakan hal yang sama dengan Mbak ya. Tinggal Mbak banyak-banyak mendoakan mereka. Masya Allah teman-teman, wallahi saya lihat dari raut muka beliau, dari keadaan beliau tuh benar-benar bertaubat kepada Allah. Ya, benar-benar beliau tuh, ya Allah, saya itu benar-benar menyesal, Ustazah, katanya. Menyesal, dan saya pengen di sisa-sisa kehidupan yang Allah beri kepada saya pengen benar-benar gunakan waktu ini untuk Allah, katanya. Masya Allah, coba lihat teman-teman. Orang yang pernah melakukan dosa, sekalipun dosa itu yang dilakukan adalah dosa riba ya. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi hidayah yang Allah turunkan ya. Jadi walillahilham ya, Masya Allah Mbaknya sekarang sudah mulai bisnis. Kata beliau, doakan ya Ustazah, saya sudah mulai merintis bisnis ya, bisnis yang semoga Allah ridho di dalamnya, katanya. Masya Allah gitu ya. Saya motivasi beliau ya, terus berbaik sangka kepada Allah ya Mbak, tenang aja, Allah tuh zat yang maha kaya gitu ya. Kalaulah dulu ya Mbak meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu ya, Masya Allah. Jadi percayalah teman-teman, bagi siapapun di antara kita yang pernah melakukan dosa dan maksiat, kemudian kita benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali kepada Allah dan meninggalkan semuanya karena Allah. Bukan karena kita pernah kecewa, bukan karena kita pengen dipuji oleh orang lain, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Saya murni meninggalkan maksiat dan dosa bukan karena manusia, tapi karena Allah. Maka pasti janji Allah itu Allah akan beri, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak lagi setelah kita meninggalkannya karena Allah. Ya kalau ada pertanyaan, Ustazah saya sudah berhijrah, tapi kenapa Allah belum memberikan yang lebih kepada saya? Coba dicek niat Anda ketika berhijrah itu apa? Niat Anda ketika meninggalkan dosa-dosa itu apa? Apakah karena manusia atau karena Allah? Karena hadisnya apa? Kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang tidak baik, itu karena Allah, lillah, karena Allah, awadahullahu bihi khairan min. Maka Allah Azza wa Jalla akan berikan yang lebih baik. Ini janjinya Rasulullah SAW. Dan Allah tidak akan melalaikan janjinya. Allah tidak menepati janjinya. Pasti Allah itu tepati janjinya. Tinggal kita bersabar dulu. Kita mau sabar nggak? Dalam kehidupan ini kan kita sedang berada di ruang ujian ya teman-teman. Kita sedang berada di ruang ujian di mana Allah yang menilai. Ya, dan kita ini hidup ya masuk dari satu ujian ke ujian berikutnya. Ya, sampai kapan kita diuji oleh Allah ya dalam kehidupan ini? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Ya, kalaulah Allah mencabut nyawa kita 1 menit lagi, berarti ujian kita tinggal 1 menit. Kalaulah Allah mencabut nyawa kita setengah jam lagi, berarti ujian kita tinggal setengah jam lagi. Kemudian baru kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan
apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Subhanallah. Baik, begitu ya teman-teman. Jadi dengan kemahabaikannya Allah, ya ketika kita bertaubat, Allah tuh Masya Allah akan memberikan banyak sekali bonus-bonus. Ya bukan hanya bonus di akhirat dimasukkan ke dalam surganya, tapi juga bonus-bonus di dunia. Orang yang bertaubat itu apa kata Allah? Ya dalam surah Nuh, kata Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Allah, barang siapa yang dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan berikan kepada dirinya hujan. Ya, hujan itu kata para ulama, rizki yang deras, rizki yang lebat, ya hujan yang lebat, rizki yang banyak. Dan Allah akan membanyakkan harta dan anak keturunannya. Ya, ini janjinya Allah. Masya Allah. Begitu pula ketika nanti di akhirat, orang-orang yang dia benar-benar ya bertaubat dengan taubatan nasuha, dan Allah dat yang al-afu, yang maha memaafkan, al-ghafur, ya dat yang maha mengampuni, at-tawwab, dat yang menerima taubat, maka Allah azza wa jalla akan memasukkan orang-orang yang bertaubat ini ke dalam surga yang kita nanti-nantikan. Apa kata Allah untuk menutup ya kajian kita di pagi hari ini? Saya akan bacakan surah At-Tahrim ayat 9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Dan semoga Allah azza wa jalla memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya rizki untuk bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rizki untuk bisa bertaubat dengan taubatan nasuha, rizki untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya, dan semoga Allah azza wa jalla mengampuni segala dosa kita, menjadikan kita orang-orang yang bersegera dalam bertaubat, dan semoga Allah azza wa jalla mengaruniakan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.